Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, saya Rizky Herdianti SPD, guru mata pelajaran IPS di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro, Provinsi Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi konflik dalam kehidupan sosial di kelas 8. Berikut video kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mohon komentar, masukan, dan sarannya. Terima kasih. Ayo disiapkan ketua kelas. Stand up, please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Before we start our great class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ustazah akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Azwa Askia, Presilia Aulia, Present. Raisya Salwa Azhara, Siti Julaiha, Terry Fiona. Ya. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Semuanya sehat ya? Sehat. Adapun teman kita tadi 2 orang ya yang tidak masuk, sedang sakit. Kita doakan bersama ya, semoga mereka berdua dilimpahi kesehatan dan juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita melihat dulu ya nak ya, kondisi kelas kita, apakah sudah bersih. Nah, kalau belum silahkan yang mempunyai sampah dibuang dulu keluar, dan botol-botol minum atau buku yang lain yang bukan pelajaran IPS silahkan disimpan terlebih dahulu. Itu udah. Nah, sekarang ruangan kita terlihat lebih bersih dan lebih rapi. Bagaimana lebih enak ya kalau belajarnya seperti ini ya? Iya. Karena kita juga sebagai seorang muslim sudah sepatutnya ya nak ya kita menjaga kebersihan dan juga keindahan. Karena Allah juga mencintai keindahan dan kebersihan itu sendiri dan juga baik untuk kehidupan kita. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, supaya lebih semangat kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kalian suka ice breaking? Suka. Ya, sekarang silahkan semuanya berdiri. Kalian cukup mengikuti instruksi dari Ustazah. Nah, tapi ice breaking ini juga untuk melatih konsentrasi kalian. Ya, instruksinya adalah jika Ustazah bilang saya, kalian seperti ini. Oke, sekarang Ustazah mulai. Saya bisa, saya siap dan melakukan. Saya bisa dan melakukan. Saya siap, saya bisa dan melakukan. Siap, saya bisa. Bisa, saya siap, saya siap, saya bisa dan melakukan. Oke, tepuk tangan bersama. Oke, sekarang kita akan menonton dulu ya. Kita akan menyimak sebuah video yang ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan disimak baik-baik, nanti akan Ustazah tanya terkait kandungan atau isi video yang berkaitan dengan materi kita.
Oke, baik. Tadi kita sudah selesai ya menyaksikan videonya. Siapa yang ingin berpendapat mengenai video tersebut, silahkan angkat tangannya. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Pinan. Jadi dari video itu kita bisa ambil hikmahnya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Nah, habis itu ya harus ada yang ngalah. Kayak tadi video itu kan nggak ada yang ngalah, nggak mau musyawarah, nggak mau berdiskusi dulu. Jadinya semua kena imbasnya gitu. Iya betul. Tadi video tentang apa Pinan? Peristiwa apa? Peristiwa iya yang jatuh dari jembatan gara-gara nggak mau berdiskusi dulu. Iya betul ya. Oke baik, terima kasih Pinan atas pendapatnya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kaila silahkan. Oh saja. Jadi itu video tentang konflik gitu antara rusa sama beruang. Oh iya betul sekali. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Kaila pernah nggak mengalami konflik? Pernah, kayak kalau nggak mau ngalah, bisa jadinya berantem gitu-gitu. Habis nanti yang kena kita semua gitu. Jadi Iya. diceramahin gitu. Jadi Kalau kita kayak harus gitu sendiri. nanti cara penyelesaiannya bagaimana Kaila? Kita harus bicara baik-baik, harus tahu dari orang itunya juga gitu. Jadi kita nggak boleh kayak maunya sendiri gitu. Oke, bagus. Terima kasih Kaila atas pendapatnya. Kayak itu tadi ya, sekilas video tentang konflik yang kita saksikan, yang ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini mempelajari tentang materi konflik, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode window shopping, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor penyebab konflik, menguraikan akibat terjadinya konflik, menyimpulkan cara menangani konflik, kemudian membuat laporan hasil analisis tentang faktor penyebab, akibat, dan cara menangani konflik. Dan juga mempresentasikan laporan hasil analisis tentang faktor penyebab, akibat, dan cara menangani konflik dalam sebuah karton ya. Nah, jadi hari ini kita akan menggunakan metode window shopping. Jadi presentasinya bukan kalian maju ke depan kelas. Nanti setiap kelompok itu akan disediakan satu buah karton. Nah, Ustazah akan memberikan LKPD dan juga artikel berita tentang konflik ya. Nanti kalian kerjakan. Setelah itu kartonnya ditempel di dinding. Nah, nanti cara presentasinya satu kelompok itu ada yang menjadi presenter dan juga ada yang berbelanja ke stand ke kelompok lain seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, garis besar materinya yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian konflik, faktor penyebab konflik, akibat terjadinya konflik, dan cara-cara penyelesaian konflik. Nah, kemudian sebelum kita akan melakukan diskusi, Ustazah ada sedikit pretest ya, untuk menguji kepahaman kalian. Kalian sebelumnya di rumah sudah belajar ya? Sudah. Sudah membaca ya materi hari ini? Sudah. Oke, berarti kalian insya Allah lebih siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang Ustazah akan membagikan pretestnya terlebih dahulu. Sudah. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 2 menit saja ya, karena soalnya cuma 4, cuma sedikit. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, baik. Nanti pretestnya silahkan dikumpulkan ketua kelas ya. Nanti ketua kelas kumpulkan ke Ustazah. Oke, sekarang kita masuk kegiatan diskusi atau diskusi time. Nah, di sini Ustazah seperti biasa ya, sudah menyediakan LKPD untuk kalian kerjakan. Untuk menjadi panduan kalian ya, dan juga bahan belajar yang sudah disiapkan di meja masing-masing. Nah, nanti Ustazah akan memberi stimulus ya, stimulus permasalahannya karena ini kita problem based learning, yaitu tentang sebuah artikel berita tentang konflik ya. Nanti di situ kalian mendapatkan instruksi untuk mengidentifikasi faktor penyebab, kemudian dampak yang ditimbulkan dan juga cara pengendalian konflik tersebut.
Kemudian hasilnya itu dituliskan di dalam sebuah karton ya. Jadi mengerjakannya di sebuah karton karena nanti kartonnya itu yang digunakan untuk presentasi. Pertama, ini LKPD-nya, kemudian oke, berarti ini laptopnya. Nah ini, bentrok suku, Nduga, dan Lani Jaya menentukan jenis konflik, faktor penyebab, dampak, sama upaya penyelesaian. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Ini spidolnya kalau nanti tidak nyata, minta ke Ustazah ya. Ya silahkan mulai dikerjakan. Waktunya 15 menit ya untuk berdiskusi dan juga membuat presentasi. Ya, ini kebetulan ada laptop ya. Kalian bisa searching referensinya untuk mengetahui misalkan upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk mendamaikan konflik ini atau menyelesaikan konflik ini gitu ya. Ya. Perkebunan ada suku di Kongo, yakni suku Yaka dan Daget. Ustazah, Ya, gimana? kalau di artikel ini nggak ada upaya penyelesaian konfliknya gimana? Oh iya, nah kalau tidak ada di dalam artikel berarti kalian yang harus mencari solusi. Kira-kira apa upaya yang tepat untuk menyelesaikan konflik ini gitu. Jadi tidak harus nyari di dalam artikel ya. Jadi kalian yang harus berpikir kira-kira apa nih yang cocok, ataukah berdamai, ataukah harus di jalur hukum gitu. Paham? Ya, pendapat kita sendiri gitu ya. Iya, begitu. Oke ya. Ya, sama-sama. Gimana anak? Ada kesulitan? Oh, buat tulisannya di sini ya. Nggak apa-apa kok, nggak harus bagus. Yang penting jawabannya mencangkup pertanyaannya itu tadi. Ya. Yang penting nanti waktu presentasi bisa dijelasin ke temennya. Nulisnya pakai spidol loh, biar kelihatan. Oh, nanti ditebelin. Juga. Ya, Dia tak ketolong. Yang suku. Tewas 16 orang
bentrok antar suku di Kongo Negara sampai tertanam 18 orang tewas. Kelas. Dampaknya adalah ya jadi satu orang yang meninggal. Bentrok ya di sini. Naam. Gimana ada kesulitan? Nggak ada, Za. Ini udah mau selesai ntar lagi. Iya, Za. Naza itu tuh tempatnya di mana? Maksud kejadiannya di negara mana? Oh, konfliknya. Konfliknya kalau ini di Afrika ya. Kok dia masuknya WIB, Za? Oh, itu WIB itu rilis beritanya. Oh. Rilis beritanya. Oke, anak-anak apakah sudah selesai? Oh ya, ada yang sudah, ada yang sedikit lagi ya, udah mau selesai. Ini Ustazah bagikan solasi dulu untuk menempel di dinding. Nanti yang kelompok 1 tempel di sini ya. Kelompok 2 tempel di sebelah sana, di belakang. Kemudian kelompok 3 juga di belakang, kelompok 4 di jendela sebelah sini ya. Ini nanti kalau udah selesai langsung ditempel aja. Iya, di jendela. Yang ini kelompok 3 ya. Tadi di sini. Ya, di belakang situ. Nanti kalau udah selesai langsung ditempel ya. Iya, Za. Yang mau presentasi sudah ditentukan? Sudah. 2 orang ya. Yang belanja juga 2 orang. Ya. Apa? Oke, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 udah mau nempel, silahkan yuk ditempel. Tinggal menunggu kelompok 1 ya. Oke, baik, semuanya sudah selesai ya, sudah menempelkan masing-masing hasil presentasi, hasil diskusinya. Ya, sudah menentukan masing-masing siapa yang berpresentasi atau menjaga stand? Sudah, ya. Oke, kita akan mulai untuk mempresentasikan ya. Nanti ketika bergiliran ke kelompok lain, itu akan Ustazah berikan waktu. Jadi, misalkan nih, sekarang babak pertama silahkan dipresentasikan. Nah, nanti kalau sudah yang kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Seperti itu ya, kelompok 4 ke kelompok 1. Jadi nanti nggak tabrakan atau nggak ngumpul di satu kelompok gitu ya. Oke. Ya, sekarang silahkan standby di kartonnya masing-masing yang akan berpresentasi. Silahkan berdiri semuanya. Ya, langsung keliling ke kelompok yang ini, ke kelompok 2. Yuk kita mulai dari sekarang. Halo kakak, jadi di sini window shopping kita tentang berita yang judulnya diduga sakit hati, pria di Sumatera Utara tega membunuh hingga mutilasi sang istri. Nah, jenis konflik dari berita yang kita ambil ini adalah konflik antar individu dengan individu lain. Nah, dari konflik ini tuh berdampak yaitu hilangnya nyawa seseorang kan. Di sini pria di Sumatera Utara tega bunuh hingga mutilasi sang istri, jadi hilangnya nyawa seseorang.
Nah, kemudian faktor penyebab konfliknya itu adalah karena sering bertengkar, suami sakit hati, kemudian tega membunuh hingga mutilasi sang istri. Nah, upaya penyelesaiannya bagaimana? Upaya penyelesaiannya yaitu jalur pengadilan, yaitu hukum pidana. Ada yang ingin ditanyakan kah tentang milik kita? Mengapa upaya penyelesaiannya jalurnya di pengadilan? Agar cepat selesai, karena pengadilan kan kita akan berikan ke pihak-pihak berwajib, pihak berwenang yang akan menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nggak main hakim sendiri. Gitu, terima kasih Kak. Jadi di sini judulnya kan terungkap motif 4 senior TNI Angkatan Udara aniaya Prada Indra hingga tewas. Jenis konfliknya itu konflik individu dengan kelompok, karena individu kan yang dianiaya satu orang dengan kelompok yang 4 senior itu. Faktor penyebabnya itu senior yang ingin melakukan pembinaan namun malah kebablasan sehingga melakukan tindak kekerasan. Dampak terjadinya konflik, meninggalnya korban, dan citra buruk bagi institusi pendidikan militer. Upaya penyelesaian konfliknya diproses secara hukum agar tidak terulang lagi. Yang tanyakan? Kapan terjadinya konflik tersebut? Nah, tanggal 25 November 2022. Dan sekarang udah selesai atau belum? Udah, ya. Di penjara yang di penjara. Iya. Ya, oke. Jadi di sini kita itu pakai konsep kematian gitu, karena kan ini 18 orang itu tewas. Nah, jadi kita pakai tema yang sedikit horor lah, genrenya tuh horor. Nah, di sini kan kita pakai selain konsep horor juga kita pakai game yes no. Nah, jadi kalau di game game lah pokoknya ya. Karena konsep tentang kayak orang kematian gitu. Terus ini bakal dilanjutin sama Mas ya. Ini cara mainnya gimana? Jadi cara mainnya itu kan ntar diputar. Nah, kalau misalnya kalian jawab yes, berarti ini sesuai dengan jenis konfliknya atau penyebabnya. Kan atau faktanya. Di sini kan ada dibagi menjadi 4 jenis konflik, faktor penyebab konflik, dampak terjadinya konflik, upaya penyelesaian. Jadi di sini pertama itu ada konfliknya itu apa dulu? Kan di sini kan konfliknya ada PS suku Yaka sama suku Teke. Terus ini ada penyebab konfliknya. Penyebab konfliknya itu kan kepentingan kebudayaan. Sebenarnya kalau nggak kebudayaan juga banyak, tapi kalau di sini lebih tergantungnya ke kebudayaan. Terus yang ketiga ada dampak terjadinya konflik. Kan di sini kan memakan 18 orang yang tewas. Berarti di sini bukan konflik yang sepele ataupun gimana, tapi ini kan konflik yang benar-benar. Soalnya ini kan memakan korban jiwa. Terus upaya penyelesaiannya yang pertama itu ada kompromi. Kan kita bisa melakukan permusyawaratan dulu atau melakukan rapat dulu atau melakukan yang lain sebagainya. Jadi yang pertama itu konflik dulu. Kalau misalnya nggak bisa juga diatasi dengan itu, gencatan senjata. Gencatan senjata bisa senjatanya bisa diiniin lah. Terus pengadilan atau hukum ini untuk yang terakhir. Kalau misalnya kompromi nggak bisa, senjata nggak bisa, baru pengambilan hukum. Hukum ini kan di hukum pidana, berarti jatuhnya ntar bakal masuk ke penjara atau masuk ke hukum-hukum yang lainnya. Jadi ini tuh kayak bentrok yang mengakibatkan beberapa orang tewas gitu ya? Iya benar. Oke. Terima Terima kasih. sama-sama. Oke, jadi di sini kita mau ngasih tahu nih tentang bentrok suku Nduga dan Nanijaya di Papua. Nah, jadi di sini tuh jenis konfliknya adalah Konflik antar kelompok. Nah, ya tahulah konflik antar kelompok itu kan yang berkelompok habis mereka berkonflik ria begitu ya. Nah, habis itu ini ada dampak yang ditimbulkan dari bentrokan ini yaitu Satu orang yang meninggal. Nah, jadi ini salah satu faktornya itu adalah pembunuhan, itu perbedaan kebudayaan. Nah, gara-gara perbedaan kebudayaannya itu mereka jadi perang kayak saling membunuh dan menyebabkan ada orang yang meninggal. Nah, habis itu upaya penyelesaiannya adalah Kompromi atau berdamai. jadi kompromi itu kayak kita harus bermusyawarah, harus baik-baik, jangan kayak harus selalu war gitu, harus bunuh-bunuh. Jadi upaya penyelesaian mereka tuh harus berkompromi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Peristiwanya terjadinya kapan? Ini tuh terjadinya 1 tahun yang lalu, lebih tepatnya tanggal 29 Juni. Itu yang meninggal satu aja. Ya, yang ada di berita sih ya cuma 1 aja ya. Mungkin karena mereka pandai bersembunyi. Tidak tahu. Oke, sekarang silahkan bertukar ya. Yang tadi yang di kelompok
berkunjung selanjutnya ke kelompok 2, kemudian kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3 dan seterusnya. Jadi muternya ke kanan ya, ke kanan. Ya, silahkan. Nah, pertama jenis konfliknya adalah paling anak itu dengan istri. Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya waktunya untuk berpresentasi dan juga berbelanja ria. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik. Tadi masing-masing sudah mengunjungi kelompok-kelompok yang lain ya. Sudah mendapatkan presentasi. Nah, di sini Ustazah akan membahas sedikit ya mengenai apa yang kalian presentasikan. Tadi sudah bagus ya diskusi kelompoknya dan juga presentasinya kepada kelompok lain. Ustazah sangat bangga, sangat senang dengan hasil yang kalian kerjakan hari ini. Nah, ini Ustazah bahas sedikit. Jadi tadi ada 3 topik artikel ya yang dibahas di masing-masing kelompok. Nah, yang pertama siapa yang dapat artikel ini? Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, mari kita lihat betul atau tidak. Jenis konfliknya yaitu konflik antar kelompok ya. Kemudian faktor penyebabnya karena perbedaan kepentingan dan kebudayaan. Kemudian dampak yang ditimbulkan yaitu dampak negatif, hilangnya nyawa 18 orang. Kemudian cara penyelesaiannya bisa melalui pengadilan atau arbitrase ya, jalur hukum. Kemudian yang kedua, siapa yang dapat ini? Nah, jenis konfliknya antar individu, betul? Perbedaan individu, kemudian dampak yang ditimbulkannya dampak negatif, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Cara penyelesaiannya adalah arbitrase atau melalui pengadilan ya, atau hukum. Kemudian yang ketiga, siapa yang dapat? Ya. Ini jenis konfliknya individu dengan kelompok. Faktor penyebabnya karena perbedaan individu, yaitu senioritas ya tadi. Kemudian dampak yang ditimbulkan dampak negatif juga, hilangnya nyawa seseorang. Cara penyelesaiannya juga melalui jalur hukum. Betul semuanya? Betul ya. Oke, berarti kalian sudah benar-benar memahami ya materi hari ini? Nah, selanjutnya kita lanjut ke kegiatan refleksi. Nah, anak-anak, di kegiatan refleksi ini Ustazah mau bertanya ya, bagaimana sih kesan-pesan pembelajaran hari ini, atau misalkan ada usulan atau ada masukan, silahkan. Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan Presil. Jadi di sini kita bisa belajar tentang konflik, terus belajarnya seru dengan metode ini. Terus kan di sini kita bisa tahu bahan dasar konflik itu apa, terus itu pengatasannya gimana, terus jalur yang harus kita ambil itu apa, semuanya bisa kita pelajari di sini. Terus kita bisa melatih kekelompokan tim, cara berpendapat, sama bisa mengeluarkan semua imajinasi kita dikeluarkan ke dalam kertas itu. Terus bisa bertanya jawab, semuanya bisa berpresentasi, tidak cuma satu grup atau 2 grup, tapi semuanya bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Terus bisa bermain juga dengan cara yes or no tadi.
Ya, sekian. Ya, terima kasih Presil. Ya Bu, sama-sama. Oke, baik anak-anak. Sekarang sebelum kita tutup, ada sedikit post-test ya yang harus kalian kerjakan. Karena Ustazah juga ingin mengetahui lebih detail pemahaman kalian tentang materi ini. Dan ini dikerjakan secara individual ya. Silakan ini dikerjakan, waktunya 2 menit saja dari sekarang. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Ngerjainnya cepat juga ya, karena sudah paham materinya. Oke, nanti silakan dikumpulkan kepada ketua kelas ya. Nanti ketua kelas kumpulkan kepada ustazah. Oke anak-anak, cukup ya pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga kita bisa bersama-sama mendapat hikmahnya. Sebelum Ustazah tutup dengan salam, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak. Apabila Ustazah ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.